Baik, sahabat ikan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita bertemu lagi dalam video atau review terkait cara menghitung keuntungan dari budidaya ikan kita. Nah, di sini saya perhitungannya itu menggunakan Excel ya. Ini ada Excel, di mana di sini kita lihat ada jumlah tebar ikan, kemudian konsumsi pakan harian, kita asumsikan berapa persen, dimana kita ketahui bahwa dalam teori-teori ataupun youtuber dari teman-teman pembudidaya itu memberikan 2-5% dari bobot ikan. Saya di sini bisa diganti-ganti ya, 3%. Nah, ini nanti akan mengikuti. Kemudian harga benih itu anggaplah 400 per ekor dengan ukuran mungkin 79 atau 57 ya. Ini anggaplah saja bahwa harga benihnya segitu. Kemudian harga pakan, nah di sini saya bagi 3. Harga pakan dengan protein tertinggi itu di tipe 1, kemudian harga pakan tipe terendah itu di tipe 2, kemudian yang paling rendah lagi atau dengan kadar protein lebih rendah lagi itu di harga 8.000. Ini tergantung dari kota teman-teman sendiri ya. Nah, ini harga pakannya. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat minggu, kemudian berat ikan, kemudian konsumsi pakan. Nah, ini persentase konsumsi pakan, kemudian ini berat jumlah ikan ya, jumlah ikan yang kita tebar. Ini salah, bukan gram tapi ekor. Kemudian ini total kematian, kemudian total ikan hidup, kemudian kita ambil sampel sehingga mendapatkan bobot berat ikan ini. Mungkin kita timbang tiap minggu berapa sampel ikan, kemudian kita ambil rata-ratanya, kemudian dikali dengan jumlah total ikan yang masih hidup. Didapatlah gram total gram ikan. Ini gram ya, dalam 7.429. Kemudian kita konversi ke kilogram dibagi dengan 1000. Kemudian untuk total pakan konsumsi, nah ini total pakan konsumsi harian itu adalah gram ikan dikali dengan nah ini dikali dengan persentase bobot berat ikan itu sendiri, sehingga diperoleh 0,22 kg per harian. Nah, selama 1 minggu itu kita kalikan 7 hari ya, sehingga diperoleh untuk tebar bibit dengan 1.500 dengan berat 5 gram per ekornya, dengan jumlah ekor ikan yang hidup itu 1.485 dari total 1.500 sebelumnya. Itu kebutuhannya per minggu 1,56 kilo pakan. Nah, untuk minggu pertama, minggu-minggu awal atau 1 bulan awal itu kita menggunakan pakan yang tipe tertinggi ya, karena ini masa pertumbuhan, sehingga kita pakai tipe tertinggi itu 14.000, sehingga diperoleh harga pakannya itu 21.825 untuk kebutuhan pakan 1,56 kilo selama 1 minggu ya, dengan bobot 5 gram dengan total ikan 1.485. Oke teman-teman, nah itu kemudian tiap minggu kita timbang perhatikan sehingga diperoleh total biaya nanti akan muncul. Itu total biaya yang kita keluarkan adalah 5.839.737,90 rupiah ya teman-teman. Itu total biaya pakan. Sementara berat dari pakan yang kita habiskan itu 664 kilo. Nah itu. Kemudian cara menghitung cara menghitung total kematian tadi. Ini kita jumlah semua total kematian mulai dari minggu 1 sampai dengan minggu panen. Anggaplah kita minggu panen adalah minggu ke-16, sehingga total kematian ikan adalah 82 ya, 82 ekor. Kemudian total survival rasionya itu adalah 94. Ini diperoleh dari total ikan yang hidup
dibagi dengan total bibit awal yang kita tebar 1.500, didapatlah 94,53% survive rasionya ya. Kemudian total panen ini 453,76 diperoleh dari minggu terakhir pada saat kita panen itu ini 453,56 ya. Kemudian total konsumsi pakan tadi sampai kita panen itu adalah ini ya, selama dari minggu 1 sampai minggu 16. Kemudian diperolehlah FCR diperoleh dari mana? Itu dari total konsumsi pakan dibagi dengan hasil ikan ya, dari panen ikan. Jadi kita konsumsi pakan itu 664 kilo, kemudian dari pakan itu menghasilkan daging sebesar 453 kilo seperti itu. Makanya ini masih 1,46 ya, masih tinggi, kategori tinggi untuk pembudidaya, biasanya 0,9 sampai 1,2. Nah, oke, kita tidak melihat masalah tinggi atau ininya. Kemudian selanjutnya kita menghitung semua biaya-biaya yang kita keluarkan. Mungkin ada biaya lain yang di teman-teman nanti tinggal teman-teman tambahkan, yaitu total biaya listrik, biaya benih, pembelian benih saat awal, kemudian biaya vitamin, probiotik, bakteri, kemudian biaya air ini anggap kita menggunakan biaya air pump ya, atau biaya air termasuk mesin pompanya ya. Oke, mesin pompa anggaplah kita masukkan biaya listrik. Nah, biaya air ini ya biaya untuk mengganti air selama masa pemeliharaan ya. Untuk biaya lainnya seperti aerator, kolam diameter berapa 4 atau 5 itu tidak dihitung karena itu adalah investasi awal. Sehingga kita hanya membandingkan antara biaya-biaya rutin yang akan kita keluarkan dengan hasil produksi dari ikan kita. Nah, kemudian ini saya tambahkan jasa atau upah jika teman-teman menggunakan orang untuk atau mengupah orang untuk pembudidayaan tersebut. Kemudian biaya kemasan kalau atau lahan atau teman-teman tidak menjual langsung ke pengepul ya, tapi asumsinya adalah mengolah sendiri ikannya sehingga dapat dijual langsung ke konsumen. Ini bisa berbagai alternatif, entah menggunakan bumbu atau packingan atau frozen, atau bisa langsung menjual ikan segar langsung ke tetangga-tetangga atau lainnya seperti itu. Tapi ini hanya di atas kertas ya teman-teman. Mungkin untuk skala kecil itu bisa diterapkan juga, namun dengan jumlah tabar ikan yang lebih kecil juga, dan biaya pasti akan lebih kecil juga. Nah, sehingga kita dapat tadi total biaya pakan ikan ada 5 juta ini dari total biaya yang keluar ya selama tebar awal sampai dengan panen. Kemudian HPP adalah keseluruhan biaya yang kita keluarkan dibagi dengan berat ikan yang kita hasilkan. Itulah adalah HPP per kilogram ikan, diperoleh 18,434. Nah, untuk di daerah saya untuk jual ikan nila itu paling rendah 30.000, makanya saya ambil 30.000. Ini belum dikemas ya. Kalau kita kasih kemasan atau olahan kayak bumbu kuning atau frozen lainnya, itu bisa naik value-nya, bisa di 35 sampai dengan 40% tergantung dengan pasar atau kondisi. Nah, dari total harga jual 30.000 itu kita dengan jumlah ikan adalah 453, maka kita dapat harga jual 13.615 dikurangi dengan total biaya yang keluar. Ini kayaknya belum terjumlah dengan total biaya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Total keuntungannya adalah total harga jual dibagi dengan total keseluruhan biaya yang kita keluarkan. Nah, itulah adalah margin keuntungan kita. Oke teman-teman, sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, mohon di like, subscribe, dan di komen ya yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan membuat video tersendiri khusus apa-apa yang ditanyakan. Oke, salam budidaya.